rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk belajar, untuk memberikan arahan atau memberikan ilmu pengetahuan yang sangat unik dan sangat menarik, yaitu tentang kurikulum pembelajaran muaddalah atau kurikulum muaddalah gitu kita kenalin. Apalagi saya yang masih belum tahu tentang apa itu kurikulum muaddalah, artinya juga teman-teman atau memang dari khususnya yaitu saya juga sampai lupa untuk memperkenalkan diri. Saya Ainul Rahman yang dari Universitas Islam Negeri Malang, Magister Manajemen Pendidikan Islam, dan juga di samping saya ada Bapak Rohmat Muzaki MBD, yaitu sekarang sedang melanjutkan jenjang S3 nih Pak. Iya. Entrepreneur Pendidikan Agama Islam. Nah, semoga perjalanan beliau untuk melanjutkan S3-nya di jenjang dokternya diberikan kelancaran dan kemudahan, dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang sangat banyak atau sepengetahuan beliau tentang kurikulum muaddalah. Ya mungkin di sini bisa lebih diulas lagi gitu Pak, atau dijelaskan lagi tentang apa sih kurikulum muaddalah itu sendiri Pak, sehingga sampai dan lahirnya itu kapan. Jadinya banyak teman-teman yang nggak tahu, apalagi khususnya kepada saya sendiri yang dimana notabene itu pesantrennya bukan berbasis muaddalah, yaitu berbasis modern gitu sebelumnya gitu Pak. Oke. Terima kasih Mas Ainun ya, yang luar biasa. Alhamdulillah beliau ini pemuda yang cakap, saya kira seperti itu ya. Cakap ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan memang betul-betul tercapai ya. Dan mudah-mudahan juga bisa meneruskan, melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, bisa menyusul saya gitu. Terkait dengan muaddalah ya, ini sebenarnya di pondok pesantren kita, di pondok pesantren Darussalam Sumbersari yang beralamat di Dusun Sumbersari, Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ya. Ini dekat dengan Pari, sebelah timurnya Pari, pondok pesantren Darussalam itu yang terkenal dengan Kampung Inggris gitu ya. Inggris, benar. Sebelah timurnya Kampung Inggris ini ya. Ini dulu memang pondok pesantren kita ini memang salaf murni ya. Jadi pembelajarannya ya memang dulu ya dengan pakai model bandongan, kotoran dan sebagainya seperti itu ya. Terus dengan perkembangannya pondok pesantren Darussalam ini ya, lama-kelamaan banyak santri, banyak yang mengaji di sini. Memang sejak dulu di Sumbersari itu pembelajarannya, kurikulumnya ini tidak hanya mengkaji kitab-kitab kuning saja. Ini bisa saya katakan bahwa kiai saya ini mimbatil aulia, saya katakan semacam itu ya. Artinya beliau sudah tahu bagaimana kedepannya seperti itu, sehingga kurikulum yang notabene adalah salaf ini sudah ada beberapa pelajaran umum ya, artinya seperti ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika dan sebagainya. Ini mulai dari tingkatan MI, MTS, MA. Ini dininya tapi disebut dengan bahasanya MI seperti madrasah ibtidaiyah yang seperti ada di luar itu, terus MTS dan MA seperti itu. Terus lama-kelamaan kajiannya ya semacam itu aja. Ya, jadi ya kitab kuning ditambah dengan pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, tapi hanya jamnya yang dipersempit. Artinya mungkin ketika pelajaran yang fikih, ya, matematika fikih itu bisa 4 jam, bisa 6 jam dalam 1 minggu, tapi kalau matematika cuma dikasih waktu 1 jam, bahasa Inggris 1 jam seperti itu. Kenapa kok sampai ada pelajaran umum? Ini saya kira karena beliau-beliau itu sangat sudah luar biasa. Artinya mereka-mereka yang memang belum pernah mengenyam sama sekali pendidikan formal, ya, artinya belum pernah di SD, di SMP dan sebagainya, dia langsung ke pondok pesantren, ya, dipondokkan oleh orang tuanya, ya, atau bahkan mungkin dia juga minta pondok sendiri, ya. Maka kadang kita itu kan juga paksaan. Mungkin Mas Eni juga pernah di pondok, ya? Ya, pernah. Dipaksa apa
Waktu itu masih saya sendiri dipaksa. Oh, dipaksa ya. Memang artinya mereka-mereka yang ada di pesantren itu ya berbagai background ya. Artinya juga ada yang memang dipaksa orang tuanya, dari dipaksa itu enak akhirnya terus malah ya. Ada yang memang kebiasaan gitu Pak ya. Atau mungkin memang punya keinginan sendiri seperti itu. Nah, terus dengan model semacam itu, pembelajaran semacam itu ini bertahan beberapa puluh tahun, nanti yang model semacam itu. Terus lama kelamaan ada beberapa alumni yang punya inisiatif, dengan mereka yang dari SD langsung mondok, sehingga dia tidak punya ijazah formal SMP dan sebagainya. Akhirnya ada salah satu alumni yang punya keinginan untuk mendirikan sekolah formal, tapi sama Hadratus Syekh ini belum diizinkan. Tetap ini saja, pakai metode yang lama, artinya yang dicanangkan oleh Romo Yai seperti itu. Terus karena itu tidak setuju, akhirnya ada salah satu pengurus yang punya ambil langkah bagaimana mereka-mereka yang pulang dari pondok pesantren, di samping dia punya keilmuan yang notabene adalah tentang kitab kuningnya, tidak kalah ya. Terus ijazahnya, di samping dia punya ijazah pondok, juga punya ijazah yang seperti orang-orang yang ada di luar sana, sehingga kita dari beberapa pengurus itu punya inisiatif untuk memuadalakan atau mensetarakan. Akhirnya yang apa? Karena di sini jenjangnya ada mulai TK ada, PAUD, TK ada, MI, MTS, MA. Terus akhirnya muncul pemikiran dari para pengurus, ini yang kita mau adalakan MA-nya dulu saja, sehingga mereka-mereka yang keluar dari pondok pesantren nanti dia bisa meneruskan ke jenjang berikutnya dengan menggunakan ijazah muadalah tersebut. Seperti itu. Akhirnya disepakati pada tahun 2007 ya, itu kita pengurus-pengurus itu ya mengajukan itu, akhirnya turun di 2008 ya, itu anak-anak yang keluar dari MA sudah mempunyai ijazah muadalah semacam itu, sehingga ijazah yang dia punya saat itu ya bisa digunakan untuk melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi sebenarnya ya. Sebenarnya karena ketika saya kaji ya, ini ternyata ada beberapa lembaga yang perguruan tinggi yang belum bisa menerima itu, tapi juga ada yang sudah bisa menerima ya. Jadi untuk kurikulum yang ada di MA ini MA adalah karena di sini ya, MA adalah, dan alhamdulillah untuk tahun ini yang MTS-nya juga sudah muadalah. Kemarin SK sudah keluar ya. Jadi ini memang kita dari pesantren ini akan terus berusaha, akan terus berkembang gitu Pak. Artinya mungkin dari MI, MTS, MA yang nanti semuanya adalah muadalah. Artinya mereka yang tidak pernah mengenyam pembelajaran yang ada di formal, artinya di SD, di MTS ataupun SMP ataupun MA ataupun SMA, nanti dia pulang itu sudah membawa ijazah yang setara dengan sekolah-sekolah formal gitu. Nah, untuk kurikulum ya, yang jelas ini tetap kita Mas Ainun di sini tetap yang kita kedepankan adalah pembelajaran kitab kuning itu. Ada tafsir Jalalain, ada balaghah, ada mantek dan sebagainya. Ya. Tapi kita juga tidak menutup, artinya kita bukannya tidak memasukkan pembelajaran yang notabene adalah pembelajaran umum, tidak, tetap kita masukkan di setiap angkatan mulai dari kelas 1 itu juga ada IPS, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Di kelas 2 pun juga sama, cuma memang jamnya ini adalah yang dipersempit seperti itu. Jadi mungkin kadang orang itu berpikir adalah itu apa toh? Ngono nggih. Nggih, apalagi orang yang awam-awam yang nggak tahu gitu Pak. Iya, adalah itu kan disetarakan. Adalah. Jadi disetarakan apa? Ijazahnya ini disetarakan dengan sekolah formal. Artinya untuk mereka-mereka yang memang sekolah di Sumbersari, di pondok pesantren, tamatan kuliah, dia juga bisa meneruskan di jenjang yang berikutnya. Karena alhamdulillah di pondok Sumbersari sendiri, ini juga ada perguruan tingginya, sehingga mereka-mereka yang
tamat aliyah langsung kuliahnya di pondoknya sendiri, di kampusnya sendiri. Berarti ini sangat menarik ya Pak. Artinya kurikulum muadalah ini ternyata bisa melestarikan dengan sekolah-sekolah formal yang dimana para siswa atau santri-santri yang notabene itu berlatar belakang salaf bisa mengekang atau melanjutkan ke jenjang pendidikan. Artinya pondok kita ini berpikir ke depan. Artinya berpikir ke depan apa? Bagaimana santri-santri itu juga tidak kalah dengan mereka-mereka yang sekolah di luar. Bisa menyesuaikan zaman gitu ya. Artinya betul. Memang sering saya katakan ini karena Romo Yai itu sering dawuh al-insan ibnu zaman. Jadi manusia itu adalah anak zaman. Artinya apa? Kita sebagai seorang manusia harus mengikuti zaman. Ketika kita tidak mengikuti maka akan terlindas dengan zaman itu. Makanya kita akan terus berbenah. Pondok pesantren ini akan terus berbenah. Artinya apa-apa yang memang kita belum punya, apa-apa yang belum ada, ini nanti tetap terus ada. Kita akan terus bisa menyesuaikan dengan zaman, apalagi dengan era-era digital yang sekarang gitu Pak. Artinya gimana? Artinya penerapan-penerapan yang ada terkait dengan zaman yang sekarang gitu Pak. Terkait kurikulum muadalah baik dari madrasah aliyahnya atau MTS, baik untuk pendidikan setara sarjananya gitu. Untuk untuk kurikulumnya. Untuk kurikulum itu Pak. Kurikulum muadalah itu sendiri gitu Pak. Artinya gini ya. Jadi memang sejak dulu, maka saya katakan di awal tadi bahwa sebenarnya untuk pembelajaran yang model yang semacam itu, memang muadalah itu kan berarti otomatis harus ada kurikulum yang dari pemerintah. Yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Jadi ada beberapa. Dan sebelum mereka mencanangkan semacam itu, di kita sejak awal, sejak berdirinya madrasah yang ada di sini, ini sudah ada. Cuma memang dari sisi ijazahnya belum ada pengakuan dari pemerintah semacam itu. Jadi kurikulum yang ada sejak dulu itu kita teruskan. Terus kita minta pengakuan dari pemerintah, kita minta SK, artinya kita sudah sederajat disetujui gitu Pak. Alhamdulillah juga sudah kita mengajukan. Jadi artinya untuk ijazahnya ini berarti sudah setara dengan itu. Sebenarnya dulu sebelum ada muadalah ini memang kita tetap memikirkan betul, artinya santri itu pulang tidak hanya bawa ilmu agama saja, tapi juga memang butuh ijazah, memang itu butuh, memang sangat dibutuhkan, sehingga kita pun juga dulu membuka paket A, paket B, paket C, semacam itu. Tapi alhamdulillah untuk ketika kita sudah mendapatkan SK muadalah untuk paket C-nya kita akhirnya cuma tinggal paket aras mati. Dan saat ini pun yang MTS ini juga sudah turun SK-nya muadalah, sehingga paket B pun juga kita hilangkan semacam itu. Artinya mereka sudah cukuplah dengan mereka sekolah di MTS, MA, kita sudah mendapatkan ijazah yang sama dengan SMP ataupun SMA itu. Mungkin ada kendala-kendala terkait penerapan kurikulum muadalahnya sendiri gitu Pak. Alhamdulillah untuk sekarang atau memang untuk siswa baik dari dari ustadz ataupun guru ketika mengajar, adanya penerapan pembelajaran kurikulum muadalah itu sendiri, apakah ada atau tidak gitu Pak. Artinya biar teman-teman itu juga bisa lebih tahu gitu, artinya kekurangan dan kelebihannya ke depan. Tapi ini sangat unik, saya pun juga tertarik karena notabene itu sendiri pasti kembali kepada kitab-kitab klasik yang dimana pembelajarannya itu sangat banyak referensi dan juga pembelajarannya itu sangat unggul gitu Pak. Apalagi dikaitkan dengan dengan nuansa zaman yang seperti sekarang, yang dimana salah dibenarkan, yang benar disalahkan gitu Pak. Tapi kan kita akan tetap kembali lagi kepada rujukan, yaitu ada kitab-kitab dan juga hadis dan Al-Quran yang dari pesantren yang sangat unggul itu sendiri. Sebenarnya gini, untuk adanya muadalah ini pun juga nggak merubah daripada kurikulum yang sudah kita ada. Artinya untuk mungkin kendala saya kira gini, untuk mencari guru-guru yang
umum tadi, pembelajaran yang umum tadi ya, seperti IPA, IPS, bahasa Inggris ini memang agak kesulitan kita. Karena rata-rata gurunya ini kan juga dari kita sendiri, artinya backgroundnya adalah semuanya pesantren. Semuanya gitu. pesantren. Akhirnya untuk mencari guru-guru yang untuk pengajaran yang di pelajaran umumnya tadi seperti IPA, IPS itu yang agak kesulitan. Tapi alhamdulillah kita pun juga bisa merekrut mereka-mereka yang memang ketika kita di kelas 2 alia ataupun kelas 3 alia kita sudah bisa memandang oh itu backgroundnya gini, itu backgroundnya gini, sehingga kita bisa menarik dari tamatan-tamatan MA Mu'adalah tadi. Seperti itu, akhirnya kita jadikan guru untuk pelajaran-pelajaran yang umum tadi, seperti itu. Berarti kan outputnya itu memang udah kelihatan, artinya dalam apa itu Pak? Berarti permasalahannya itu dalam mencari guru yang terkait pembelajaran umumnya gitu ya Pak ya. Tapi itu alhamdulillah sudah bisa diselesaikan dengan mencari atau para output yang bisa mengatasi permasalahan di situ. Gitu. Saya kira untuk output itu luar biasa nih. Contoh saja teman kita sendiri ya. Mas Aji Wahyudin itu kan juga lulusan dari MA Mu'adalah. Mas Aji Wahyudin itu. Mas Aji Wahyudin ya S2 MPI itu loh. Itu kan murni dia pesantren. Alumni Mu'adalah itu. Alumni MA Mu'adalah Sumber Sari. Dan beliaunya juga kuliah di kita perguruan tinggi IAIFA di sini. Kemudian sekarang melanjutkan di S2-nya di UIN Maliki. Nah ini satu contoh kiprahnya di mana itu alumni Mu'adalah. Saya kira gini, alumni Mu'adalah pun juga tidak bisa dipandang sebelah mata, gitu ya. Karena di pembelajaran di kelasnya pun juga saya kira hampir sama yang ada di luaran sana. Ya, artinya untuk organisasi dan sebagainya pun juga sudah dilatih betul di MA Mu'adalah tersebut, sehingga saya yakin 100% tamatan atau lulusan atau output daripada MA Mu'adalah itu juga tidak kalah dengan output yang dari luar gitu. Luar seperti itu. Ya. Artinya memang ada keunikan tersendiri gitu Pak. Apalagi yang saya cukup kenal aja ya dengan output yang dari Mu'adalah itu sendiri, yaitu saudara Mas Aji Wahyudin di sana. Satu kelas sih sama jenengan itu. Satu kelas. Satu kelas. Tapi memang melihat dari outputnya itu baik ke ciri khasannya dari pesantren dengan dari luar itu memang ada perbedaan yang signifikan Pak. Baik dari yaitu apa ya pembelajaran agamanya, terus bisa mengimbangi keilmuan umumnya dan yang lain-lainnya. Artinya memang ada perbedaan antara keluaran pesantren dan tidak, apalagi dengan adanya kurikulum Mu'adalah itu sendiri gitu Pak. Betul. Ya. Berarti yang jelas artinya kita pun sebenarnya juga sama sih. Pembelajaran dimanapun juga sama, tergantung bagaimana mereka memaksimalkan apa yang diajarkan oleh gurunya masing-masing. Artinya saya kira bukan kok gini ya, Mu'adalah itu terus sesuatu yang bagaimana kan tidak. Sebenarnya pembelajaran yang dari Sumber Sari ya, ini yang saya pahami MA Mu'adalah yang Sumber Sari sendiri. Kalau saya dulu di Sumber Sari pun juga belum waktunya Mu'adalah, saya sudah keluar dulu. Setelah saya keluar, adik kelas saya itu baru ada Mu'adalah. Jadi saya itu bukan lulusan yang dari Mu'adalah, tapi dari pesantren katanya. Memang munculnya Mu'adalah itu setelah saya, setelah angkatan saya itu baru ada Mu'adalah seperti itu tadi. Ya mungkin itu barusan yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu Bapak Rohmat Muzaki MPD, dari penjelasan beliau yang sangat menarik untuk kita mempelajari lagi. Untuk kedepannya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu Pak terkait kurikulum pembelajaran Mu'adalah itu sendiri, sehingga mungkin kalau teman-teman banyak yang lagi penontonnya atau apanya gitu yang tertarik untuk kita dalami lagi, mungkin nanti bisa dilakukan luang sambil belajar bersama. Tapi perlu diperjelas bahwa di Sumber Sari Mu'adalahnya tetap yang dikedepankan adalah pembelajaran kitab kuningnya. Pembelajaran kitab kuningnya itu. Makanya untuk kajian-kajian yang notabene adalah umum, ini seperti yang katakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia maupun IPA ataupun yang lainnya, itu memang sedikit sekali waktunya. Tapi tetap yang kita nomor satukan adalah pembelajaran kitab kuningnya itu.
Tapi kita juga tidak memposisikan untuk pelajaran-pelajaran yang umum, tapi terus tidak tetap kita ajarkan seperti itu. Itu perbedaan yang mungkin perlu dipahami oleh anak. Tapi mungkin setiap lembaga yang punya muadalah mungkin juga akan beda. Tapi ini yang saya pahami di Sumbersari semacam itu, karena kita tetap gandoli bahasanya nggih. Gendoli. Bahasa Jawanya itu Pak ya. Gandoli ini apa? Mempertahankan kajian-kajian kitab yang memang dari Mbah Yai dulu pertama kali yang mendirikan seperti itu. Ya mungkin terima kasih Pak Ahmad mungkin kedepannya bisa bertemu lagi. Semoga yang kita bincang-bincang bareng di sini bisa bermanfaat dunia akhirat dan kedepannya. Mungkin hadamina istata'na. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.